Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini saya sangat bersemangat sekali ya, karena memang akan menangkap sebuah film yang sangat keren dan seru sekali lah pokoknya mah. Yo, daripada lama-lama ngebacot ya kan, langsung aja kita mulai, oke? Kita akan diperkenalkan oleh sosok poster yang suka menaklukkan dinosaurus. Oh bukan rupanya. Film sendiri berlatar di masa depan, tepatnya di tahun 2022, yang dimana ada sebuah keluarga yang sedang mengadakan pesta Natal sambil menonton pertandingan final Piala Dunia antara Brazil melawan Persib. Loh kok Persib, Bung? Ini kan Piala Dunia, bukan Piala Menpora. Foster sendiri adalah bekas tentara yang sudah pensiun dan sekarang sedang bersama keluarganya, ada Amy Foster dan anaknya yang kecil namanya Murray Foster. Kini Foster ditentang pekerjaan baru, yang dimana dia akan mengajar di sebuah sekolah SMA menengah ke atas, yaitu SMA Negeri 1 Indramayu. Walah. Saat tengah asik menonton final Piala Dunia, tiba-tiba TV-nya pun menjadi rusak. Setelah intro, dan ternyata tepat di tengah lapangan muncul sinar yang sangat menyilaukan. Semua tampak terkejut dan takut, karena dari sinar tersebut muncul segerombolan tentara yang bersenjata lengkap. Captain, no copy. We are you. 30 years. Mereka pun mengatakan bahwa mereka berasal dari masa depan, yang dimana di masa depan umat manusia akan punah karena dibantai oleh makhluk jahat yang bernama alien predator. Para tentara ini pun meminta bantuan dari orang-orang di masa sekarang untuk membantu menyelamatkan nasib mereka sendiri di masa depan. Our last hope. Dan tak lama setelah insiden yang mengejutkan tersebut, dunia pun bersatu untuk membantu peperangan di masa depan. Ribuan dan bahkan jutaan tentara pun dikirim selama setahun ini. Namun hanya sedikit dari mereka yang bisa kembali dalam keadaan hidup. Karena semakin sedikitnya jumlah tentara, pemerintah dari seluruh dunia pun berkumpul dan sepakat bahwa warga sipil pun akan terlibat dalam peperangan. Setahun setelahnya, panikan dan kerusuhan pun terjadi di seluruh dunia. Karena banyak dari teman, saudara maupun keluarga mereka yang menjadi korban dan harus mati dengan sia-sia. Perekrutan besar-besaran pun terjadi di seluruh dunia. Ribuan warga sipil pun dikirim ke masa depan. Namun, hanya sedikit dari mereka yang kembali dengan selamat. Singkat cerita, Foster pun kini sudah mengajar di sebuah sekolahan. Dan sampai akhirnya ia pun mendapat SMS "Mama minta pulsa". Minta pulsa. Yaitu sebuah SMS perekrutan pemerintah yang dimana dia diwajibkan untuk melakukan tes peperangan ke masa depan. Forrester pun mendatangi sebuah gedung tempat di mana ia akan didata, namun hal yang tak terduga pun terjadi. Rupanya, Forrester dipasangi sebuah alat teleportasi yang dimana alat tersebut akan membantunya untuk melompat ke masa depan. Tak hanya itu, alat ini juga berfungsi sebagai chip pelacak. Bila mana orang tersebut mencoba kabur dan bila mana Forrester melepas alat tersebut, maka ia akan dipenjara dan akan digantikan oleh anggota keluarga lainnya. Wah, wajib sekali sih. Hal yang lebih tak masuk akal pun terjadi, yaitu di mana Foster akan mati dalam 7 tahun ke depan. Canggih banget nih alat. Setelah berunding dengan istrinya, Foster pun menemui ayahnya yang merupakan seorang pensiunan tentara sama seperti dirinya. Di sekir ini juga kita diberitahu kalau hubungan Foster dan ayahnya ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah berpamitan dengan putri kecilnya Murray, Foster pun kini siap berangkat untuk menuju tempat pelatihan sementara. Saat ini ayam siapa sih? Gue bikin cerita juga ini ayam. Dia pun banyak mendapatkan teman-teman baru di sini, dan bukan hanya itu, dia juga mendapatkan pelatihan baru juga di sini, dan sekarang dia pun siap berangkat untuk menuju masa depan melalui alat yang bernama Jumpling. Akan melompat. Tiba-tiba alat teleportasi ini mengalami sedikit kerusakan kecil yang dimana menyebabkan Foster dan teman-temannya harus terjun dari atas langit. Karena alat jamplingnya yang error, Foster pun jatuh dari langit di sebuah atap gedung. Dan saat melihat keadaan, kita diperlihatkan keadaan dunia di masa depan yang telah hancur. Dan film pun dimulai. Dan ini dia
The Tomorrow War. Forster pun mendapat perintah bahwa dia harus menemukan tim sains dan membawa sampel penelitian dari tim sains tersebut. So you and your unit are now on a rescue mission. Setelah memasuki gedung, tak ada yang tersisa. Hanya tinggal mayat mereka saja yang ditemukan. Akhirnya mereka pun diperintah untuk menjauhi gedung karena pesawat pembom siap untuk meledakkan gedung tersebut. Saat Forster dan timnya menuruni gedung, tiba-tiba ya, si landak putih pun muncul dan menyerang mereka semua. Sampai di luar keadaan semakin kacau, karena kini mereka digerebek. Karena mereka dikejar waktu sebelum pesawat pengebom dan alien ini saling mematikan mereka semua. Dan boom, ledakan besar pun terjadi. Singkat cerita, Forster kini tengah dirawat di kamp tentara dan ia pun disuruh menghadap kolonel besar di sana. Dan ternyata kolonel tersebut adalah Murray. Ya, Murray Forster di masa depan. Anaknya yang ia tinggalkan sewaktu ia mendapatkan misi ke masa depan. Setelah berbincang, Forster dan Murray pun berencana akan menangkap induk dari para alien ini. Mereka pun memulai perjalanan ke sebuah pulau terpencil, tepat di mana induk dari para alien ini berada. Singkat cerita, timnya sudah mendapatkan induk dari monster tersebut. Karena kewalahan, Murray pun turun dari helikopter untuk membantu timnya menangkap sang induk tersebut. Keadaan pun semakin kacau saat sang induk membuat kode suara yang dimana membuat alien dari seluruh pulau datang. Forster pun ikut turun karena melihat keadaan yang sudah sangat membahayakan untuk putrinya tersebut. Setelah induknya berhasil tertangkap, para alien ini pun mulai menyerang mereka semua. Forster dan Murray pun kabur dengan menggunakan mobil sampai ke tepi pantai. Setelah berhasil kabur, Murray pun curhat tentang keadaan sesudah Forster pergi ke masa depan, yang dimana membuat keluarga mereka hancur dan ya, endingnya jadi sedih akhirnya. We got a call from the hospital. I heard your last heartbeat on the monitor. Singkat cerita, kini Murray dan Forster pun sampai di markas yang dimana Murray sedang meneliti dari induk monster alien tersebut. Dan Murray pun berencana membuat cairan racun agar bisa membunuh para alien ini. Sudah 10.000 sampel yang ia coba buat dan coba racik, namun tak ada yang berhasil. Dan sampai akhirnya 100% bond. ya, Murray pun berhasil membuat cairan pemusnah untuk para alien ini. Namun semua sudah terlambat. Murray pun menyuruh Forster untuk membawa cairan tersebut ke masa lalunya agar bisa diproduksi massal dan mencegah para alien ini menguasai dunia. Namun tiba-tiba, induk alien ini pun tersadar. Sementara di luar benteng Takeshi, terlihat para alien ini sedang menyerbu markas untuk menyelamatkan induknya. Forster dan Murray pun bergegas untuk menaiki helikopter. Namun, karena situasi yang sudah sangat kacau, heli pun pergi. Terlihat markas ini pun sudah hancur. Para prajurit yang tersisa berusaha melindungi alat jumpling agar tidak hancur oleh monster tersebut. Saat tengah berusaha kabur, Murray pun tertusuk duri dari induk alien ini. Karena dirasa sudah tidak memungkinkan untuk kabur, Murray pun menyerah.
Ia pun menyerahkan cairan pemusnah ini kepada Foster dan berharap agar Foster di masanya bisa memproduksi masal cairan tersebut. Saat induk alien ini menemukan Muri dan berusaha menyeretnya, Foster pun memegangi tangan Muri untuk menyelamatkan anaknya. Namun Muri melepaskan genggamannya. Karena tak rela anaknya mati, Foster pun ikut terjun bersama Muri dan boom, waktunya sudah selesai. Foster pun kini kembali ke masa lalunya. Tersadar, Foster pun meminta agar toksin yang ia bawa bisa diproduksi massal dan membawanya kembali ke masa depan. Namun karena alat jamplingnya sudah hancur, ia pun sudah tak bisa lagi kembali ke masa depan. Tuh, sedih guys. Singkat cerita, kini Foster pun sudah sampai ke rumah dan bertemu dengan anaknya Muri yang masih kecil. Selepas malam, Foster pun menceritakan pengalamannya di masa depan. Ia pun tak mau semua perjuangan dan pengorbanan Muri di masa depan menjadi sia-sia. Ia bersama istrinya pun mendapatkan sebuah ide untuk mencegah perang di masa depan tersebut terjadi. When they got here, what if they got here in 47 or 46? I mean, it's the middle of nowhere, Russia. Foster pun mengajak kawannya yang bernama Asep yang satu tim dengannya di masa depan untuk membantunya. Ini banyak suara-suara apa sih, ya ampun, dari tadi. Lihat, Asep pun masih menyimpan kalung cakar miliknya sewaktu ia mendapatkannya dari para monster alien ini. Setelah diteliti, mereka pun mendapat kesimpulan bahwa makhluk ini sudah ada sejak lama di bumi, tepatnya di pegunungan salju di Rusia. And it's not from Russia, it's from China or Dan mereka pun sepakat untuk pergi ke sana. we have to get to Russia. Mereka pun meminta izin kepada Menham di sana untuk pergi ke Rusia. Namun mereka pun ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Asep pun menyarankan agar mereka saja yang akan mencari para alien ini dan mengakhiri semuanya sebelum terlambat. There's no way we can get there. Dengan bantuan ayah dan timnya, Foster pun terbang secara diam-diam ke Rusia. Mereka pun membawa toksin untuk membunuh para alien ini. I hope it's enough. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sebuah padang salju yang mencurigakan. Mereka pun memasang bom dan bersiap untuk meledakkannya. Dan boom! Terlihat ada sebuah terowongan dan pesawat alien di dalamnya. Mereka pun masuk dan langsung mengetuk, kayak mau bertamu. Setelah masuk, Foster dan timnya pun menyuntik para alien ini dengan cairan toksin. Namun para alien ini justru terbangun dan menyerang mereka semua. Karena Asep yang tak mau mati sia-sia, ia pun memilih memasang bom di pesawat ini dan mati dengan gaya. Mati dengan gaya. Namun sialnya, ada induk alien yang berhasil kabur. Foster dan ayahnya pun mengejar alien ini. Mereka pun kehilangan jejak dan sampai akhirnya tiba-tiba alien ini pun muncul dan menyerang mereka semua. Terjadi pergulatan sengit antara Foster dan alien ini sampai akhirnya sang ayah pun memilih untuk mengorbankan dirinya. Namun Foster datang dan langsung menabrak alien tersebut dengan motor NMAX miliknya. Motor NMAX. Dan Foster pun kembali bergelut dengan alien ini. Sampai akhirnya dia pun bisa menyuntikkan cairan toksin ini tepat di mulut alien tersebut. Dengan seketika tubuh alien tersebut pun hancur dan mati dengan sakaratul maut. Sakaratul maut. Dan akhirnya
film pun selesai. Yeah. Why didn't you tell it sooner? Let's just take a little break. Nah, gimana, filmnya sangat mengserukan bukan? Ya, banyak adrenalin, banyak, seru lah pokoknya mah. Kalian tonton sendiri aja ya biar dapat keseruannya juga. Pelajaran di film ini adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan kesempatan selagi ada ya, sebelum semuanya terlambat. Oke, sampai di sini saja ya. Aduh, capek, lumayan juga ngirit-ngirit kayak gini ya. Saya mau ngerokok dulu, mau utang kopi juga di warung Ponori ya. Oke, selamat tinggal dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Adios.